akan lihat apakah informasi berikutnya ini happy untuk para YouTubers. Karena kita harus siap-siap untuk para pembuat konten untuk platform YouTube di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena YouTube sedang bersiap memotong pajak dari penghasilan yang didapat lewat video YouTuber di dalam atau di luar Amerika Serikat. YouTube telah mengirimkan email kepada kreator konten bahwa perusahaan telah diwajibkan regulator untuk memungut pajak sesuai dengan perhitungan di Amerika Serikat di semua channel, termasuk akun channel luar negeri Paman Sam, dan rencananya penarikan pajak akan berlaku mulai bulan Juni. Nah, perlu diingat nih, berdasarkan Chapter 3 of the Internal Revenue Code, tontonan video yang dikenai pajak Amerika Serikat hanya berasal dari pemirsa yang berasal dari negeri Paman Sam. Jadi kebijakan ini akan berdampak besar bagi channel YouTube yang punya banyak penggemar dari Amerika. YouTuber perlu mendaftarkan informasi pajak yang relevan via AdSense sampai batas waktu 31 Mei 2021 mendatang. Sehingga Google bisa menghitung pajak dengan benar, di mana besaran pajaknya hingga 0 sampai 30% dari pendapatan bulanan para YouTuber ini. Jika tidak membuat laporan penghasilan dari kontennya, mungkin YouTuber akan kena pajak 24% dari seluruh pendapatannya, tentu saja dari YouTube. Ya, ini sesuai informasi langsung dari laman support Google ini kawan-kawan ya. Contoh penarikan pajaknya seperti ini. Misalnya ada YouTuber asal India. Dari India ya. Dia punya penghasilan $1.000 Amerika. Wah, luar biasanya. $1.000 Amerika Serikat per bulan. Tetapi pemasukannya dari penonton Amerika ternyata sesudah dirunut lagi hanya sekitar $100-an Amerika Serikat. Jadi yang bakal dibebankan pajak hanya dari besaran $100 Amerika Serikat per bulannya saja. Nah, YouTuber India ini melapor dengan benar dan penuhi syarat pajak, lalu maka akan kena pemotongan pajak 15% dari $100, yaitu $15 Amerika, yaitu sekitar 216.000 begitu ya. Ini karena India dan Amerika punya tax treaty relationship yang membuat besaran pajak jadi hanya 15%. Nah, kalau YouTuber ini melapor namun ternyata tidak sesuai persyaratan relaksasi yang ada, maka akan kena pungutan pajak 30% dari $100 atau membayar $30 Amerika, yaitu setara Rp432.000. Jadi bukan kabar baik sebetulnya ya buat para YouTuber, walaupun tadi skenarionya ada yang paling ringan hanya 15%, tapi ada juga skenario yang paling berat ini kalau tidak melapor. Katanya YouTuber ini akan kena 24% dari total pendapatan bulanan $1.000 Amerika tadi ya, sehingga jadi $240. Lumayan juga ya kenanya dipotongnya, dan ini setara dengan 3,4 juta rupiah. Walaupun kalau sudah ada contoh dari celah penerapan pajak digital yang seperti ini, kedepannya bisa ditiru juga dengan negara lain, termasuk juga Indonesia. Nah, itu yang dikhawatirkan masuk, ya, akan ditiru dengan negara-negara lain juga begitu. Gak enak bagi YouTubernya, tapi jadi pendapatan negara ya, ini dilema juga. Memang selalu seperti itu ya, seperti dua pendulum ya. Tapi memang kompleks sih kalau kita ngomongin kalkulasi pajak itu seperti apa. Terkadang nggak cuma di Indonesia saja, wajib pajak di seluruh dunia pun terkadang bingung sendiri. Saya harus menghitung seperti apa, kompleksitasnya memang diakui. Ya namanya juga pajak ya. Ada dua hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan katanya. Kematian dan juga pajak. Tapi apalagi kalau pajaknya penghitungannya kompleks seperti ini ya. Pajak berat disandingkan dengan kematian. Iya, belum lagi nanti kalau ada oknum-oknum yang memanfaatkan fake GPS begitu ya, yang akan memalsukan identitasnya atau negara asalnya. Ini nanti mungkin akan kita lihat seperti apa penerapannya juga ya.